Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris tentang perang. Ungkapannya seperti ini. There is no winner in the war. Tidak ada pemenang di dalam sebuah perang. Meskipun perang katanya dimaksudkan untuk menguasai, berarti menang, namun sebetulnya dua pihak sama-sama kalah. Dua pihak ada korban, dua pihak ada yang terluka, dua pihak ada yang mati. Dan ada konsekuensi dari perang itu yang jauh sekali lebih besar daripada sekedar korban di saat perang. Yaitu luka hati, luka batin, sakit hati, dendam karena ada saudaranya yang terluka, ada saudaranya yang terbunuh. Karena itu tidak ada pemenang di dalam perang. Namun manusia selalu menginginkan perang. Bahkan di zaman modern ini pun ada perang yang tidak selesai-selesai. Namun yang lebih berbahaya adalah ada banyak perang lain di tempat lain yang tidak terlalu kentara. Di dalam rumah tangga ada banyak perang antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara kakak dengan adik. Di dalam bertetangga ada perang antar tetangga. Bahkan di dalam institusi agama ada perang antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain, seksi yang satu dengan seksi yang lain. Perang itu intinya adalah berusaha menjadi lebih benar, berusaha merasa menang. Yang menjadi perhitungan adalah menang kalah, benar salah. Dan kemudian ngotot mempertahankan siapa benar, siapa salah. Itulah perang. Merasa diri benar. Padahal tidak penting-penting amat. Karena di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang lebih bernilai dari sekedar benar salah, baik buruk, menang kalah. Kalau suami istri berantem, rebutan siapa yang benar, siapa yang salah, apa gunanya? Suami benar, dan kemudian berdebat ngotot terus menang. Apa artinya itu? Menang. Tapi istri merasa terintimidasi, tidak bahagia, tidak dihargai, tidak dimengerti, tidak dicintai. Apa artinya itu menang? Apa artinya itu benar? Karena itu gereja mengajarkan kepada kita kesatuan lebih penting. Cinta kasih lebih penting. Memang benar, in principi itu veritas. Tetapi in dubium unitas. Memang benar dalam hal-hal prinsip hidup dan mati, kebenaran itu yang utama. Tetapi kalau itu masih bisa diperdebatkan, kesatuan yang penting. Jadi ketika Anda berdebat, berhentilah. Dan kemudian berusahalah untuk bersatu. Lebih mengasihi, lebih memahami, lebih mengerti. Itu jauh lebih penting daripada menang kalah, baik buruk, benar salah. Karena itulah perang. Kalau kita berpegang hanya pada menang kalah, benar salah, kita akan perang terus. Cobalah mengutamakan kasih, in unum caritas. Dalam segalanya cinta kasih. Dan usahakan kesatuan di mana-mana. Karena itu Tuhan Yesus saat menjelang penderitaannya dalam Yohanes 17 berdoa kepada Bapanya supaya kita semua satu. Supaya dunia tahu bahwa kita itu murid Kristus, yaitu kalau kita ini bersatu. Maka bersatu itu penting sekali. Kita ulurkan tangan untuk mengasihi. Kita ulurkan tangan untuk mengampuni. Kita berjuang untuk rekonsiliasi. Saling mengampuni, bersatu kembali.
itu jauh-jauh lebih berarti, lebih benar, lebih baik. Karena hidup itu jauh lebih kaya daripada benar salah, daripada menang kalah. Cinta kasih itu yang lebih penting. Dan karena itu kita perlu bertumbuh di dalam diri kita. Makin mampu mengasihi, makin mampu mengampuni. Dan itu makin menjadi pribadi yang paling berkenan kepada Tuhan. Kita hanya mempunyai satu tujuan, yaitu menjadi versi terbaik kita masing-masing. Karena untuk itulah kita diciptakan. Bukan untuk menjadi lebih baik dari yang lain, tidak. Tetapi untuk menjadi versi terbaik kita masing-masing. Dan bagaimana kita menjadi versi terbaik kita masing-masing? Dengan meningkatkan kualitas kita supaya makin mampu mencintai, makin mampu mengampuni, makin mampu bersatu. Supaya kita semua ini satu tubuh di dalam Tuhan. Dan kita juga satu dengan Tuhan. Jalannya hanya dengan jalan kasih. Jalannya adalah dengan jalan mengampuni. Jalan rekonsiliasi. Karena itu satu-satunya jalan. Mari kita berhenti menciptakan perang. Mulai dengan melihat orang lain, melihat kejadian, melihat peristiwa, melampaui baik buruk benar salah. Tetapi melihatnya dengan cinta, melihatnya dengan motivasi untuk lebih bersatu, untuk lebih rekonsiliasi, untuk lebih sungguh-sungguh mengutamakan kebersamaan dan kedamaian. Bukan tidak ada perbedaan, tetapi mengatasi perbedaan dengan pengertian, mengatasi kesalahpahaman dengan keterbukaan, dengan pengertian, dengan kasih. Saudara-saudari terkasih, hidup itu begitu indah, namun singkat. Sayang kalau diisi hanya dengan perang, membuktikan siapa benar, siapa salah, siapa menang, siapa kalah. Kalau toh menang, kita menjadi pemenang yang kesepian. Karena itu ada ungkapan, the winner stand alone. Karena kita tidak perlu menang, tidak perlu kalah juga. Kita beyond itu semua. Karena kita mengasihi. Kalau kita mengasihi, semuanya menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang salah. Tuhan sendiri sudah membuktikan kepada kita. Dia tidak ngotot menyatakan bahwa dirinya benar. Bahkan ketika dia disalahkan dan kemudian harus menanggung semua kesalahan kita, dia terima. Dia ikhlas memikul kesalahan kita, menyongsong kematiannya, agar kita semua bisa disatukan dan diselamatkan. Karena itu saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.